Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu secara resmi menutup tempat pembuangan akhir TPA Telekung pada 30 Agustus kemarin. Penutupan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama warga Telekung yang sejak lama mengeluhkan bau sampah. Semua sampah dari rumah, pasar, dan tempat wisata dikumpulkan dalam satu tempat, TPA Telekung. Semakin lama, gunung sampah itu semakin memuncak, hingga pada akhirnya tidak ada lagi ruang yang tersisa. Tentunya warga menjadi sangat tidak nyaman karena setiap hari kita harus menghadapi bau dari sampah yang sangat menyengat. Itulah alasan TPA Telekung akhirnya ditutup untuk sampah campuran. Sekarang hanya sampah rumah tangga yang sudah dipilah yang boleh masuk. Dan dari sinilah cerita perubahan itu dimulai. Perkenalkan, saya Ibu Silvi. Saat ini saya sedang menggalakkan untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah. Tentunya setiap aktivitas rumah tangga seringkali akan menghasilkan sampah, baik sampah plastik, sampah kertas, ataupun sampah organik. Kita sudah mulai memilahnya dari awal kita memasak, kita memilah-milah mana yang plastik, mana yang kertas, dan mana yang organik. Setelah itu kita akan mengumpulkan jadi satu di tempat yang sudah kita sediakan. Seperti ini aktivitas saya setiap hari. Kita memilah sampah dari yang kertas, plastik ya. Kita sudah pilah-pilah. Ini adalah untuk kita masukkan kertas. Ini. Lalu untuk yang seperti ini kulit-kulit bawang merah, kulit bawang putih, ini sangat bermanfaat juga. Jadi ini sangat baik untuk tanaman. Kita akan rendam ini dengan air cucian beras. Tentunya ibu-ibu di rumah setiap hari akan melakukan aktivitas memasak nasi. Nah, air cucian beras itu jangan dibuang ibu-ibu ya. Kita bisa manfaatkan untuk pupuk tanaman. Kita tambahkan kulit bawang merah, kulit bawang putih, akan sangat bagus sekali untuk tanaman di rumah kita. Mari kita merendam. Ya, secara pribadi juga saya merasa bahwa kita juga harus mencintai bumi. Ketika kita membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik, itu kan sulit sekali untuk terurai ya. Dengan kita memilah-milah sampah yang mana plastik, mana kertas, mana organik, kita bisa sedikit berkontribusi untuk menyelamatkan bumi kita. Lalu untuk sampah-sampah organik seperti ini juga sangat bermanfaat untuk hewan peliharaan di rumah kita. Misalnya kita punya ayam, punya mentok seperti di sebelah ini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk hewan-hewan peliharaan di rumah kita. Kita kadang-kadang juga punya gelas-gelas yang pecah atau piring-piring yang pecah. Nah, itu kita harus membungkus itu. Seperti ini kita kumpulkan. Lalu saya menggunakan kardus-kardus yang saya dapat ketika saya belanja untuk membungkus sisa-sisa pecahan kaca tersebut sehingga pecahan kaca itu tidak akan mencelakai orang lain. Kaca yang ini tentunya kalau kita buang langsung itu akan melukai orang lain ya. Lalu kita tutup. Nah, lalu nanti kita kasih tulisan pecahan kaca. Jadi supaya orang yang menangani sampah ini nanti tahu kalau ini adalah isinya pecahan kaca. Untuk sampah-sampah yang seperti ini kita juga tentunya punya ya. Ini masih bisa kita manfaatkan untuk pengganti polybag. Kalau kita ingin berkebun, kita ingin menanam tanaman, ini plastik-plastik yang kalau kita berbelanja tentunya kita juga mendapatkan plastik-plastik yang masih bersih ya, yang masih bisa kita pakai lagi. Juga seperti ini adalah plastik-plastik bekasnya kalau kita belanja online itu seringkali kan packingnya selalu ada plastik-plastik seperti ini, kita masih bisa manfaatkan lagi. Faktor yang mendorong saya adalah supaya kita bisa membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah ini, sehingga melalui aksi kecil kita itu kita bisa bermanfaat untuk mengelola sampah yang kita hasilkan.
kita juga punya ini adalah kulit telur. Jadi kalau kita memasak, kita punya kulit telur, itu kita kumpulkan, lalu kita tumbuk seperti ini, halus seperti ini. Kita bisa gunakan untuk memupuk seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, kita bisa gunakan untuk Juga punya sampah ya berupa ampas kopi atau teh. Nah, itu sangat bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Bekas teh, lalu ini adalah ampas kopi. Saya memanfaatkan itu untuk memupuk tanaman yang ada di rumah. ya, ini sangat bermanfaat sekali, membuat tanaman menjadi lebih subur. Seperti ini kopi. Tanaman menjadi lebih subur dengan limbah-limbah organik yang berasal dari dapur rumah kita. Untuk sampah daun-daun kering, kita bisa manfaatkan daun-daun kering ini menjadi pupuk. Biasanya kita kumpulkan, lalu kita membuat lubang di tanah, kita buang di lubang tersebut. Kita masukkan sampah-sampah daun kering ini. Setiap hari kita akan siram ini dengan Ekoenzim, dan ketika sampah-sampah itu sudah penuh, nanti kita akan tutup. Sampah itu nanti akan bisa menjadi kompos yang bagus untuk tanaman. ini juga masih ada unggas-unggas yang juga sangat membantu saya untuk mengatasi persoalan sampah di rumah saya. Ketika TPA Telekung ditutup, itu menjadi pemikiran juga ya buat saya, bagaimana supaya saya bisa mengelola sampah dari rumah saya sendiri sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Karena sampahku adalah tanggung jawabku. Kita yang memproduksi sampah itu hendaknya kita sendiri juga yang bisa mengelola sampah-sampah yang kita hasilkan sehingga tidak menjadi persoalan. Lalu sampah-sampah seperti ini, botol-botol bekas seperti ini ya, kita kumpulkan jadi satu. Biasanya kalau ini sudah penuh, akan saya bawa ke sana di tempat garasi. Kumpulkan jadi satu ya di sini. Sampah botol-botol, ini sampah plastik-plastik yang di sana kalau sudah penuh kita akan taruh di sini. Seperti ini juga kardus-kardus bekas-bekas kotak-kotak makanan. Nah, semuanya ini nanti setiap bulan akan diambil oleh bank sampah setiap RW. Ada juga sampah-sampah berupa baterai atau bohlam, itu termasuk sampah residu. Kita akan mengumpulkannya dan itu nanti juga akan termasuk sampah yang akan diambil oleh bank sampah. Jelas sekali terasa perbedaannya. Sekarang kita rumah lebih bersih, sampah-sampah lebih terpilah, dan kita tidak menimbulkan bau karena kita langsung melakukan pemilahan sampah-sampah yang basah langsung kita tangani, sehingga rumah menjadi lebih nyaman. PKK adalah sebagai contoh masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan mengolah sampah, memilah sampah. Salah satu anggota PKK Kota Batu ada yang namanya Bu Silvi, itu sejak dulu mengolah limbah sampahnya sendiri, jadi tidak keluar atau tidak diambil oleh petugas sampah, jadi selesai di rumahnya. Ya, PKK sangat berperan dalam melakukan sosialisasi pemilahan sampah dari rumah. Kami selalu ketika kami bersentuhan dengan warga masyarakat, kita juga selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan bagi semua warga untuk juga melakukan pemilahan sampah dari rumah.
Karena PKK itu memiliki jangkauan yang luas di masyarakat, yang keanggotaannya mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, sampai tingkat kota, sehingga memiliki efek yang besar di masyarakat. Juga di kalangan anak-anak muda di sekolah-sekolah, kita juga melakukan sosialisasi pemilahan sampah dari rumah. Kalau menurut saya sebagai Ketua Pokja 3 PKK, kami mengharapkan masyarakat untuk selalu bisa berinovasi untuk pengelolaan sampah sehingga bisa memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun untuk lingkungan sekitar. Harapan saya seluruh warga masyarakat Kota Batu juga bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah, sehingga ketika kita bisa mengatasi sampah kita dari rumah, kita bisa membantu Kota Batu menjadi kota yang lebih bersih, lebih nyaman, dan lestari. Perubahan tidak selalu datang dari kebijakan besar. Terkadang, ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Di Kota Batu, dari rumah-rumah sederhana, tangan-tangan seperti Bu Silvi menanamkan harapan baru. Harapan untuk kota yang lebih bersih, udara yang lebih segar, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Karena menjaga Kota Batu dimulai dari rumah kita masing-masing.